Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, yaitu Arif Nurnanto. Bagi kalian yang baru pertama kali berkunjung di channel saya, silahkan klik tombol subscribe ya. Lalu jangan lupa like, komen, dan jika video ini bermanfaat, silahkan kalian share ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng untuk mengikuti video-video terbaru dari saya, biar kalian tidak ketinggalan dengan video yang baru saya upload. Oke, pada kesempatan kali ini langsung saja saya akan membahas materi untuk murid-murid saya di SMP Negeri 3 Trenggalek ya. Ini materinya tentang pengenalan Microsoft Office Word ya. Nah, pada kesempatan kali ini Microsoft Office Word yang saya gunakan ini versi 2016, sedangkan yang ada di buku pendamping kami atau di SMP Negeri 3 Trenggalek itu contohnya masih menggunakan Microsoft Office Word 2007 ya. Saya rasa Microsoft Office Word 2007. Nah, sebenarnya tidak jauh beda ya konsepnya, cuma icon dan penempatannya sedikit berbeda ya. Jika di 2016 saya tinggal klik icon Microsoft Word ya, lalu akan muncul seperti ini. Kita pilih blank dokumen untuk memulainya. Oke. Lanjut. Oh ya, ini materinya ini ada di buku pendamping halaman 10 ya. Buku pendamping halaman 10. Oh ya, ini belum saya kasih magnifier-nya ya. Nanti biar bisa zoom in zoom out. Oke. Langsung di halaman 10 itu ada bagian-bagian ya, tampilan dari Microsoft Office Word. Nah, tampilannya kalau di buku itu ada Office Button. Office Button itu kalau di Microsoft Office Word 2007 itu berada di sebelah sini ya. Karena ini sudah versi lumayan terbaru, Office Button itu digantikan dengan file ya, digantikan dengan file. Jadi fungsinya itu hampir sama. Di sini ada menu new dokumen untuk membuat sebuah dokumen baru ya. Lalu ada open untuk membuka sebuah dokumen yang tersimpan ya. Di sini juga ada save, save as, print dan share dan lain sebagainya ya. Oke, itu sedikit penjelasannya saja ya. Jadi Office Button kalau di versi-versi setelahnya, di versi Microsoft Office Word setelah 2007 itu digantikan setelah 2010 ya. Kalau 2007 2010 itu seingat saya masih ada Office Button-nya. Oh, 2010 sepertinya sudah file ya, saya lupa. Yang jelas kalau ada file di sini itu hampir sama fungsinya dengan Office Button ya. Lalu di situ ada toolbar Quick Access. Nah, toolbar Quick Access itu ada di atas ini ya. Kalau di situ kan agak ke samping, kalau ini di atasnya file ya. Di atasnya file. Toolbar Quick Access di situ dicontohkan ada 1 2 3 4 5 ya kalau nggak salah. Nah, kalau di tempat saya ini saya setting atau saya set cuma 4 icon toolbarnya ya. Icon save, undo, redo, dan print. Nah, fungsi dari toolbar ini untuk memudahkan kita ya. Jadi kita kalau ingin menyimpan dokumen itu kita tidak perlu buka file terus klik save gitu, nggak usah ya. Jadi kalau ada kita set di sini, ada ikonnya di sini, ketika kita mengetik itu kita langsung klik aja tombol save-nya ya. Maka kita bisa lebih mudah. Nah, di sini saya tambahkan quick print. Nah, quick print ini fungsinya jika saya ingin mencetak dokumen itu biar lebih mudah. Tidak perlu ke file lalu print ya. Tinggal klik quick print, printer saya sudah mencetak dokumennya. Oke. Ini dari toolbar Quick Access. Toolbar Quick Access ini bisa kita tambahkan ya. Di sini misalnya ada email. Nah, di sini ada email ya. Kalau emailnya kita hilangkan,
ya hilang. Oke. Seperti itu. Ini untuk versi 2016 ya. Lanjut, di situ ada yang namanya title bar, title ya. Title bar. Nah, di sini kepencet. Di sini title barnya dokumen 1 karena masih defaultnya Microsoft Word ya, masih settingan awalnya Microsoft Word itu kalau kita membuka sebuah dokumen tulisannya masih dokumen 1 ya. Nanti kalau kita sudah simpan dengan nama yang kita inginkan atau nama file yang kita tulis, maka di sini akan berubah ya. Misalnya tugas TIK 1. Nah, nanti di sini akan berubah tugas TIK 1. Kita contohkan ya. Jadi di sini adalah nama file yang kita buka ya. File yang kita buka ini. Contoh kita save menggunakan ini. Di sini lalu kita beri nama di sini contoh tugas misalnya ya. Contoh tugas gini aja, kita save. Sudah, kita lihat lagi. Nah, ya. Maka di sini akan berganti contoh tugas. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah nama file yang sedang kita buka ya. Nama file yang sedang kita buka. Ya, ini namanya ini Word. Ya, karena aplikasi Microsoft Office Word itu adalah title bar ya. Sedikit. Ini adalah title bar. Nah, lanjut ke control button. Control button di sini ada 3 ya. Yang dijelaskan di buku pendamping itu ada 3, yaitu apa ini? Minimize, restore down, atau close dan close ya. Oke, sedikit perbedaan. Nah, kalau tampilan jendela Microsoft Office Word-nya itu kecil seperti ini, maka tombol tengahnya ini berubah menjadi maximize. Karena jendelanya ini masih kecil, maka kalau kita ingin perbesar atau full screen, maka kita memerlukan yang namanya maximize. Jadi ketika ini kecil, jendela ini kecil ya, jendela Microsoft aplikasi Word-nya ini kecil, maka tombol control button-nya yang di tengah itu berubah menjadi maximize. Karena kita menginginkan maximize kalau kita ingin layar penuh. Sedikit membingungkan ya. Oke, jadi kalau tombol aplikasinya itu kecil, di sini maximize. Kenapa? Karena kalau kita klik maximize, dia akan lebar. Contoh, saya klik maximize. Nah, ini kan sudah layar penuh. Kalau sudah layar penuh, di sini berubah menjadi restore ya. Ini berubah menjadi restore down ya. Biasanya kalau di versi lama tulisannya restore. Di sini restore ya. Kalau kita klik restore ya, saya klik restore. Nah, dia akan kembali ke kecil. Itu ya. Kecil. Nah, kita lebarkan lagi, full screen lagi. Di sini ada close ya. Close itu untuk mengakhiri aplikasi ini. Jika kita sudah selesai dalam membuat sebuah dokumen, kita tinggal close. Tapi jangan lupa disimpan biar aman ya. Itu untuk control button. Nah, lanjut di situ ada turun ke bawah ada group menu. Nah, group menu itu apa saja? Itu ada banyak ya. Sebentar, sebelum memahami grup menu, itu ada di atasnya grup menu ada ribbon tab ya. Ribbon tab itu adalah ini yang saya tunjuk ini. Sebentar, saya perbesar. Nah, ribbon tab itu ada home, insert, design, layout, dan lain sebagainya sampai help. Ini tambahan ya. Home, insert, design ya. Kalau di situ ada, kalau di versi Microsoft Office Word 2007, home, insert, page layout, apa itu? Reference, mailings, review, dan view saja.
Kalau di Office 2016 ini ada home, insert, design. Nah, perbedaannya ada di desain ini ya. Kalau di Office Word 2007 itu ribbon tab design itu tidak ada, dan langsung ke page layout. Nah, page layout di 2016 itu disingkat menjadi diringkas menjadi layout. Lalu ada lagi apa itu? Reference. Lalu my links ya. Terus review dan view. Ada tambahan lagi developer. Ini jika kalian ingin ngoprek ya, ingin menambahkan sesuatu dan lain hal sebagainya. Di sini juga ada help. Jadi kalau kalian kesulitan dan kalian pintar bahasa Inggris, utamanya kalian bisa klik help ini ya, karena tulisannya bahasa Inggris. Oke. Lanjut, apa sih itu ribbon tab? Ribbon tab itu kumpulan dari banyak menu ya, kumpulan dari apa ini namanya, grup menu ya. Kita klik home, maka tampilannya seperti ini. Klik insert juga beda, klik design juga beda, layout juga beda, dan seterusnya. Nah, gitu. Kita lanjut ke home. Kembali ke home. Jadi, menurut pengalaman, yang paling penting itu kalian bisa sedikit memahami icon-icon yang ada di ribbon tab home, insert, layout ya. Ketiga ini paling tidak kalian hafal. Bukan hafal secara keseluruhan ya. Yang menurut pengalaman saya, ketika saya mengerjakan sebuah dokumen, makalah, skripsi dan lain-lain, saya sering ke ribbon tab 3 ini. Kenapa? Soalnya kalau di home itu banyak menu yang mampu atau yang bisa merubah ukuran teks, atau maksud saya di ribbon tab home ini banyak fungsi atau menu untuk merubah tulisan ya. Jadi itu sangat penting sekali. Sedangkan insert itu kita bisa membuat sebuah tabel, menambahkan gambar, bentuk dan lain sebagainya. Ini sangat penting ya. Lalu ke layout. Layout di sini kita bisa mengatur ukuran kertas, bentuk kertas, landscape, mendatar atau tegak lurus ke atas, atau horizontal atau vertikal ya. Dan kita bisa mengatur margin. Margin itu apa? Margin itu adalah batas pengetikan ya. Margin itu batas pengetikan. Nah, misalnya marginnya saya lebih kecilkan ya. Saya kecilkan ya. Seperti ini. Nah, batas pengetikannya dimulai sedikit lebih ke pinggir ya kan. Kalau saya rubah kayak tadi, normal tadi, dia agak ke tengah. Ini adalah batas pengetikan. Margin itu adalah batas pengetikan ya. Jadi ketiga ini itu sangat penting. Contoh, kalau di penulisan makalah itu kan ada formatnya, biasanya huruf itu harus berjenis Times New Roman. Jadi ketika kita sudah mengetik seperti ini, kita ke tab home, lalu kita rubah jenis fontnya dan ukuran. Ini sangat penting dalam pengetikan, ya kan? Jelas. Oke, lalu ke insert. Kenapa insert saya bilang penting? Karena di sini kita bisa menambahkan tabel, ya kan? Tabel seperti ini, ya. Saya kecilkan. Nah, jadi ketiga ini sangat penting ya. Ya, walaupun semuanya itu sebenarnya juga penting, tapi yang lebih kita gunakan, yang lebih sering kita gunakan nanti adalah home, insert, dan layout ya. Itu contohnya. Nah, lanjut itu untuk ribbon tab ya.
Lalu di bawahnya ribbon tab itu ada yang namanya group menu, ya. Sebentar. Ada group menu. Apa itu group menu? Group menu itu adalah kelompok dari beberapa icon menu. Ini kan icon, ya kan? Ini dari banyak icon ini kalau tidak dikelompokkan maka akan bingung, ya. Jadi group menu ini adalah kelompok dari beberapa icon yang ada di ribbon tab. Group menu adalah kelompok atau grup dari beberapa icon menu yang ada di ribbon tab, ya. Contohnya clipboard. Clipboard ini menampung ada 1, 2, 3, 4 icon menu, ya, dimana ada cut, copy, paste, dan format painter itu. Dan grup menu berikutnya adalah font. Di grup menu font ini kita bisa mengganti jenis tulisan dan ukuran tulisan, gaya tulisan tebal, miring, dan garis bawah atau coret tengah, strike through, atau pangkat bawah. Ini biasanya digunakan waktu kalian menulis rumus kimia, ya, atau nama atom. Nah, di sini ada superscript, itu fungsinya untuk menulis pangkat. Lalu di sini ada efek, ya, efek dari teks. Dan ini memberi latar belakang dari teks, bukan latar belakang kertas, ya. High color. Ibaratnya kalau kita mengaktifkan ini kayak kita itu lagi menstabilo sebuah tulisan. Misalnya ada tulisan, ya, ada tulisan. Lalu fungsinya ini untuk apa? Itu fungsinya untuk highlight atau memberi kayak efek stabilo, ya. Kita klik ini. Nah, ya kan. Jadi kayak ada stabilo. Warnanya juga bisa diganti sesuai selera. Tapi kita blok dulu yang mau kita highlight. Contoh. Ya kan. Belum saya blok ternyata. Seperti ini. Nah, belum. Nah, selanjutnya ini ada font color, ya. Font color ini kalau kita blok semuanya dia akan berubah menjadi merah, biru, purple, ya, dan lain sebagainya. Nah, kuning ketemu kuning. Nah, ini contohnya, ya, dan lain sebagainya. Di grup menu berikutnya ada paragraf, ya. Di grup menu berikutnya ada grup menu paragraf. Di sini ada rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan rata kanan kiri, ya. Kalau kalian ingin mengetahui menu-menu dari icon menu yang ada di sini, itu kalian tinggal arahkan mouse-nya ke menu, diamkan, maka dia akan muncul keterangannya. Center, Ctrl E, center your content on the page, dan lain sebagainya. Justify, Ctrl plus J, dan lain sebagainya, ya. Itu untuk mengetahui nama dari menu-menu ini, ya. Lanjut, di sini ada grup menu style. Ini untuk apa, ya? Ibaratnya tema, ya, tema penulisan. Tapi kita tidak menggunakan ini karena ini jarang sekali digunakan di penulisan-penulisan karya ilmiah. Lalu ada ini grup menu editing. Editing ini editing ini di sini ada 3 icon menu: find, replace, and select. Find ini biasanya kita gunakan untuk mencari kata di sebuah artikel yang panjang. Kan nggak mungkin kita mencari sebuah kata di 100 halaman. Nah, fungsinya find ini untuk mempermudah kita mencari sebuah kata atau kalimat, ya, yang sesuai dengan yang kita ketikkan. Lalu replace ini untuk menimpa kata yang kita inginkan. Untuk penjelasannya kita bahas di pertemuan berikutnya.
Nah, itu untuk grup menu ya, grup menu. Nah, ada lagi di sini yang namanya scroll bar. Scroll bar itu ya yang ini. Nah, ini yang bisa kita geser. Nah, kalau saya klik, saya geser, dia akan ke bawah, ya kan? Atau kita bisa pakai roda di mouse seperti ini. Ini namanya scroll bar vertikal ya. Kalau horizontal nanti ada di sini. Biasanya kalau ini kertasnya kebesaran, maka ada scroll bar secara horizontal. Coba ya. Coba ini saya perbesar lagi. Misalnya seperti ini. Nah, di sini ada scroll bar ya kan. Di sini ada scroll bar horizontal. Nah, saya kembalikan lagi. Oke. Nah, lanjut ke apa itu? Dokumen area. Dokumen area itu yang ini. Loh Pak, di buku itu ada garis-garisnya, di sini kok nggak ada? Ya, di versi terbaru secara default atau bawaan sistem dari Microsoft Office Word 2016 untuk garis-garisnya itu tidak ada ya. Kalian bisa menambahkan di Customize Quick Access Toolbar, lalu text boundaries ya, kita bisa menambahkan. Itu sebenarnya juga tidak penting, tidak akan mempengaruhi hasil, karena itu hanya membantu kita dalam mengetik ya. Ini namanya dokumen area ya, atau kertas. Kalau saya biasa untuk memahamkan anak-anak itu, ini adalah kertas ya. Kertas ukurannya apa tadi? Ukurannya A4 ya. Ini kertas ukuran A4. Nah, lanjut untuk selanjutnya adalah status bar. Status bar, di sini ada status bar. Dibahas di sini. Sebentar, saya perbesar. Nah, di sini ada dua status. Di sini melaporkan yang dilihat sekarang ini adalah halaman 1 dari berapa halaman? 1. Jadi maksudnya halaman 1 dari banyaknya halaman yang kita buka. Kan kita masih membuka 1 halaman, jadi jumlahnya masih 1. Dan yang nampak di sini halaman keberapa? Ya halaman paling depan, yaitu halaman 1. Nah, 0 words. Words ini adalah kata ya. Banyak kata. Satuan dari kata lah. Menunjukkan kata yang kita ketik itu ada berapa di dokumen ini. Karena kita belum mengetik, maka statusnya masih 0. Kalau kita mengetik sebuah kata, maka kekecilan ya. Saya besarkan. Kita mengetik sebuah kata. Dari ketikan ini terdapat berapa kata? Terdapat 2 kata. Kata pertama sebuah dan kata kedua kata. Ya. Jadi laporannya di sini nanti adalah 2. Maaf. Nah, 2 kata. Ya. Saya perbesar. Nah, di sini kan ada saya mengetik sebuah kata. Dari sebuah kata ini terdapat berapa kata? Terdapat 2 kata. 1 kata sebuah dan 2 adalah kata-kata. Gimana ya? 1 itu katanya sebuah, yang kata kedua adalah kata. Nah, seperti itu. Jadi di sini terhitung 2 words atau 2 kata ya. Sebuah kata lagi. Misalnya seperti saya tambahkan sebuah kata lagi. Nah, berarti dari baris ini ada berapa kata? 1, 2, dan 3. Di sini dilaporkan atau ditampilkan 3 kata. Jadi seperti itu ya. Nah, lanjut ke berikutnya adalah tombol view. Ini model view ya. Kalian bisa read mode seperti ini dan web layout. Nah, seperti itu. Ya.
tapi kita sering menggunakan yang namanya print layout. Jadi tampilannya seperti kertas, bukan yang lain-lain. Dan di sini adalah tombol zoom yang saya praktekkan tadi. Kita geser ke kanan kiri, itu adalah zoom in zoom out. Kalian bisa mengkombinasikannya dengan mouse. Kalau mouse itu pakai tambahan tombol kontrol yang ada di keyboard ya. Ini saya tekan ke tombol kontrolnya sekarang dan saya gulirkan, saya scroll roda yang ada di mouse ini, wheel yang ada di mouse ini saya scroll. Nah, dia akan zoom in zoom out sendiri. Nah, itu. Baik, untuk penjelasannya seperti itu. Jika ada kesalahan dari saya, silahkan komentar di bawah. Oke, itu sedikit penjelasan dari Microsoft Office Word di halaman 10 ya, tampilan Microsoft Word. Jadi ini tidak jauh beda ya, cuma sebenarnya konsepnya tidak beda. Sebenarnya konsepnya sama, hanya sedikit perbedaan di bentuk atau menu-menu yang ada di Microsoft Office itu sendiri ya. Yang saya maksud itu tidak beda dengan Microsoft Office yang ada di LKS atau buku pendamping halaman 10. Itu aja. Nah, jika ada kesalahan dari saya mohon maaf, tolong dikoreksi dan jangan lupa berkomentar di bawah ya. Nanti akan saya koreksi jika saya salah. Oke, sekian dari saya. Cukup. Mohon maaf jika suaranya tidak keras dan terlalu cepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.